anak SD yang tahu berhitung cepat itu bisa mengalahkan anak SMA. Selamat datang adik-adik di channel Gudang Belajar. Nah, channel ini adik-adik kita maksudkan untuk adik-adik supaya dapat mengetahui tentang cara-cara belajar yang efektif. Jadi media ini adik-adik, channel ini kita maksudkan berbagi pengalaman ya pada adik-adik yang mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Nah, di channel ini adik-adik ya, di channel Gudang Belajar ini, ini hal yang pertama sekali ya, bagaimana ya, atau kita bilang kiat belajar ya, bagaimana belajar yang kita ambil dari pengalaman orang-orang yang berprestasi dalam belajar gitu. Nah, ini dari pengalaman pribadi saya. Jadi pada saat saya SMA ini sangat berkesan ya, dan itu membawa hal yang positif pada diri saya. Nah, pada saat itu saya SMA di SMA Negeri 1 Medan. Jadi ada kakak kelas yang pada saat menerima ini ya, nilai ujian ya, ujian nasional kalau sekarang UN, kemudian nilai STTB yang nilai 10-nya itu banyak. Untuk pelajaran eksakta kalau nggak salah itu 10 semua itu ya, matematika, fisika, kimia 10. Ya nilai UN ya nilai STTB begitu, itu kan sangat luar biasa. Nah, saya merasa beruntung dan saya bertanya gitu, apa kiatnya? Nah, dia jawab yang pertama, kesungguhan. Oke. Serius. Ini kita artikan kesungguhan. Dia jawab serius. Karena adik-adik, tidak ada yang bisa berhasil kalau kita nggak sungguh-sungguh. Ya bisa jadi prosesnya kita nikmati ya. Maka ada istilah sersan ya, serius tapi santai gitu. Tapi pada prinsipnya kita serius gitu. Ya, kita betul-betul ingin berhasil. Ya kalau kita nggak serius sambil lalu nggak ada yang berhasil. Jadi nomor satu prinsipnya Dek, bukan cuma belajar sebetulnya ya dalam kehidupan. Nomor satu serius. Gitu ya. Jadi kalau sesuatu itu kita serius, sungguh-sungguh ya, itu mudah-mudahan berhasil. Itu yang pertama ya. Yang kedua, nah ini juga dari pengalaman saya nih ya. Jadi saya SMP di Rantau Prapat gitu. Jadi SMA saya pindah ke Medan, di SMA Negeri 1 Medan. Nah, pada saat di kelas 1 gitu. Jadi di SMA 1 Medan pada masa itu, mudah-mudahan sampai sekarang juga begitu. Kedepannya juga semakin bagus juga. Itu banyak sekali ya, kita di Medan tuh dari kabupaten di Sumatera Utara berkumpul ya, para ranking-ranking kelas ya gitu. Jadi di situ saya mempunyai pengalaman yang cukup berkesan juga. Nah, di saat saya belajar pelajaran matematika, saya ingat pada masa itu ya saya tidak pernah absen ya mengikuti pelajaran sekolah. Tapi pada saat diajarkan, kawan-kawan saya dari yang lain begitu, itu seolah-olah belajar itu sudah pernah dipelajari sebelumnya gitu. Jadi saking saya agak kaget, saya tanya, ini apa materinya sudah diajarkan sebelumnya begitu. Ternyata belum gitu. Nah, sudah menjadi kebiasaan mereka rupanya, sebelum diajarkan di sekolah, mereka sudah belajar lebih dulu. Nah, gitu ya. Itu menjadi pegangan saya. Jadi belajar lebih dulu. Belajar lebih dulu. Arti maksud belajar lebih dulu ini, sebelum diajarkan di sekolah, ya dipelajari lebih dulu, begitu, di rumah. Jadi saya terapkan dan saya berhasil. Gitu.
Ya wajar saja ya. Jadi kalau kita analogikan, misalnya dalam lomba lari gitu ya. Kalau ada dalam kita ada dalam perlombaan lari, gitu. Jadi kalau ada yang lari duluan, ya kemungkinan menangnya ya paling tinggi gitu, yang lari duluan daripada yang lari di saat semprit gitu ya. Tinggal lagi bedanya, kalau dalam lomba lari duluan sebelum disemprit itu bisa didiskualifikasi, tapi kalau dalam hal belajar itu tidak gitu. Kan nggak ada yang salah gitu ya, bukan suatu hal yang salah kalau kita belajar sebelum diajarkan di sekolah gitu. Nah saya lebih fokus lagi ya. Jadi saya maksudkan belajar lebih dulu itu saya tekankan pada diri saya sendiri ya. Mudah-mudahan kalau adik-adik menerapkan ini sangat bermanfaat ya. Silahkan dicoba, ini sangat manjur gitu ya, sangat manjur. Jadi belajar minimal satu bab lebih dulu. Jadi satu bab lebih dulu. Jadi, nah kan kita bisa ini ya, kita bisa beli bukunya begitu ya. Apalagi zaman sekarang ya adik-adik ya. Kita bisa belajar dari YouTube ya, seperti di channel ini gitu begitu ya. Jadi adik-adik bisa belajar lebih dulu gitu, sebelum diajarkan di sekolah tentang materi pelajarannya. Kemudian adik-adik juga bisa belajar dari bukunya langsung atau otodidak, itu memang lebih sulit. Kemudian juga bisa les privat, begitu ya, les privat. Jadi ini bisa macam-macam caranya ya. Ya bisa belajar dari YouTube. Oke, bisa dari guru privat. Nah, gitu. Bisa juga dari buku. Oh, bukunya kan bisa ya, bisa kita beli sendiri begitu. Nah, itu dia ya. Kemudian lebih spesifik lagi ya. Pertama, belajarnya minimal lebih dulu. Kemudian ukuran bisanya itu macam mana gitu ya. Jadi seandainya kita belum ngerti, kita baca saja atau kita dengarkan saja YouTube, sekurang-kurangnya kita lebih akrab gitu dengan materi pelajarannya, dengan istilah-istilahnya begitu. Itu lebih memudahkan kita menyerap pelajaran di saat diajarkan di sekolah begitu. Nah, apalagi kalau kita ya lebih spesifik lagi menekankan satu bab itu artinya ya, ini artinya kita bisa gitu ya, bisa mengerjakan semua soal dalam bab tersebut. Nah bayangin ya, jadi kita belajar lebih dulu dan kemudian kita bisa mengerjakan soalnya satu bab gitu. Karena di buku itu ya soal itu sudah disusun sedemikian rupa dari yang sulit ke yang ke yang rumit begitu, dan sudah melingkupi seluruh pelajaran ya di ruang lingkup bab tersebut. Ini manjur lah ya adik-adik, silahkan diterapkan ya, insya Allah sangat bermanfaat sekali dan sangat manjur deh gitu ya, sangat manjur ya. Belajarnya lebih dulu gitu. Kemudian yang ketiga adalah menguasai metode cepat. Menguasai metode cepat. Nah adik-adik, ini dari pengalaman nyata gitu ya. Jadi nanti di sini kita banyak metode cepat ya. Yang kita maksud metode cepat di sini itu ini, teknik berhitung cepat. Ya, atau math magic. Ini nanti kita akan ulas satu persatu. Kemudian teknik mengolah rumus. Ini sebetulnya aljabar ya. Dan yang ketiga itu teknik mengingat.
Nah ini dari pengalaman adik ya, misalnya di teknik berhitung cepat gitu. Anak SD yang tahu berhitung cepat itu bisa mengalahkan anak SMA gitu yang ranking 1. Ya apa anak SMA-nya lebih bodoh? Tidak, gitu ya. Dia tidak lebih bodoh, cuman dia nggak tahu metodenya gitu, sehingga bisa kalah gitu ya. Anak SMA yang pinter gitu bisa dikalahkan sama anak SD gitu. Ya, itu hanya dikarenakan anak SD tadi tahu cara cepatnya, anak SMA-nya enggak. Nah contoh ya, sebagai gambaran misalnya gini, kalau metode itu teknologi ya. Contoh misalnya gini, ada orang yang misalnya begitu ya, biasanya naik sepeda gitu. Mungkin 5 tahun, 10 tahun udah mahir lah naik sepeda. Itu bisa dikalahkan sama orang yang baru belajar naik kereta gitu. Walaupun dia di poin udah jalan duluan gitu ya. Misalnya lomba cepet-cepetan 10 km dikasih poin 1 km gitu. Itu bisa dikalahkan sama orang yang naik kereta gitu. Nah sebegitu gambarannya. Nah bisa dikalahkan lagi yang naik kereta kalau misalnya yang pintar tadi juga menguasai metode cepat. Maka ini sangat vital ya, ketiga hal ini. Pertama, serius, kemudian belajar lebih dulu. Yang ketiga, menguasai metode cepat. Oke adik-adik, jadi ini sangat sederhana, tapi kita terapkan, dan kalau adik-adik menerapkan ini, ya insya Allah hasilnya luar biasa sekali. Silahkan dirasakan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah jangan lupa adik-adik, tekan tombol like, share, dan subscribe, dan aktifkan ya tanda loncengnya supaya adik-adik bisa mengikuti video-video kami selanjutnya yang insya Allah itu sangat bermanfaat bagi adik-adik. Sampai jumpa.